Haleluya, shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, selamat pagi. Kita bersyukur karena hari ini kita boleh kembali menikmati berkat-berkat Tuhan dalam program Bible and Coffee. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya rindu melalui program ini ada banyak umat Tuhan terus mengalami pembaharuan budi, pembaharuan iman, pembaharuan karakter. Karena firman Tuhan jelas katakan, firman-Mu membersihkan kehidupan setiap kita. Jadi firman Tuhan itu membersihkan karakter kita, sehingga hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan ketika kita mulai merenungkan firman Tuhan itu diperbaharui, iya kan? Sehingga pada akhirnya kita tidak tinggal dalam kegelapan, tapi kita tinggal dalam terang Tuhan yang ajaib, karena firman Tuhan yang menuntun kita, mengarahkan kita, bahkan menerangi setiap langkah kita. Karena itu melalui program ini saya juga mengajak setiap umat Tuhan untuk menjadi berkat buat orang lain, bukan hanya kita yang terus diperbaharui oleh firman Tuhan melalui program Bible and Coffee ini, tapi ada banyak umat Tuhan lainnya juga turut boleh mengalami berkat-berkat yang sama yang kita terima. Karena itu saya ajak setiap umat Tuhan, ayo bagikan kembali renungan singkat ini sehingga ada banyak umat Tuhan yang lain juga turut dikuatkan, turut diingatkan, dan turut diperbaharui melalui kebenaran firman Tuhan yang ada. Haleluya. Mari kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur buat hari ini, buat anugerah Tuhan, buat kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Hari ini kami boleh kembali diberikan kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan. Roh Kudus urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu. Tuhan tuntun kami, ingatkan kami selalu akan janji-janji Tuhan, sehingga ketika kami merenungkan firman Tuhan, hadir dalam hati kami kedamaian, ketenteraman, sejahtera, sehingga dalam kami menghadapi masa-masa sukar dalam pergumulan kami tetap kuat, karena kami tahu firman-Mu itu adalah terang bagi kaki dan langkah hidup kami. Sampaikan masing-masing kami, Roh Kudus, firman-Mu. Kami buka hati kami untuk firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, saudara dan saya, kita adalah orang-orang yang mesti sadar bahwa kita adalah orang-orang yang diurapi. Apa itu diurapi? Dalam bahasa aslinya, di dalam bahasa Ibrani maupun bahasa Yunani, kata diurapi itu dikenakan kepada Kristus. Ya kan, dalam bahasa Ibrani ada Mesias dan dalam bahasa Yunani ada Kristus. Saudara dikasih dalam Tuhan yang diurapi. Dan ketika kita menerima Yesus, kita pun menerima pengurapan yang dari Tuhan. Walaupun dalam perjanjian lama pengurapan itu hanya didapatkan oleh orang-orang khusus dengan tugas-tugas khusus. Ada raja, ada imam, dan ada nabi. Ya kan, ketiga orang khusus inilah ketika akan mengemban tugasnya, maka mereka harus diurapi. Ya kan, kita teringat ketika Samuel mengurapi Saul, mengurapi Daud untuk menjadikan mereka raja yang diarahkan dan dipimpin oleh Tuhan. Dan kita juga teringat bagaimana Elia mengurapi Elisa, saudara dikasih dalam Tuhan, untuk menggantikan dia sebagai seorang nabi. Bahkan ketika Musa mengurapi, saudara dikasih dalam Tuhan, Harun dan anak-anaknya diurapi gitu kan untuk menjabat menjadi imam. Maka mereka perlu diurapi. Jadi imam, raja, dan nabi dalam perjanjian lama adalah orang-orang yang diurapi oleh Tuhan. Tapi ketika kita hari ini menerima Kristus, haleluya, kita adalah orang-orang yang diurapi secara khusus. Untuk apa? Dan bukan suatu kebetulan, sudah dikasih dalam Tuhan. Bukan hanya iseng-iseng Tuhan mengurapi anak-anak Tuhan, karena Tuhan kita punya tugas. Sama seperti raja, nabi maupun imam, ketika akan diurapi mereka ada tugas gitu kan, yang telah ditetapkan Tuhan, yang telah akan diarahkan oleh Tuhan. Itu sebabnya dalam Lukas pasal 4 ayat 18 ini yang saya mau bagikan buat setiap kita. Lukas pasal 4 ayat 18 dan 19. Alkitab mencatat begini, roh Tuhan ada padaku oleh sebab ia telah mengurapi aku. Roh Tuhan ada padaku. Berarti ketika Roh Kudus ada dalam kehidupan kita, maka kita adalah pribadi-pribadi yang menerima pengurapan. Ya kan? Ketika kita menerima pengurapan, berarti apa tugas kita? Alkitab mencatat
untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku. Jadi ketika kita diurapi, ketika kita menerima Kristus yang diurapi, maka kita menjadi pribadi-pribadi yang menerima pengurapan. Maka ada tugas. Sama-sama bilang sama saya punya tugas. Apa tugas saya? Menyampaikan kabar baik. Bukan kabar busuk, bukan ngegosip, bukan ngejatuhin iman orang, bukan ngancurin kepercayaan dan pengharapan seseorang, saudara. Tugas kita ketika kita menerima pengurapan, kita menyampaikan kabar baik. Injil adalah kabar baik. Kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan dalam keseharian kita, dalam kehidupan kita. Betul, pekerjaan kita berbeda-beda, tapi panggilan kita sama. Kita adalah orang-orang yang menerima pengurapan. Kita adalah orang-orang yang diurapi, yang siap diutus menyampaikan kabar baik. Karena itu ketika kita menyadari kita adalah orang-orang yang diurapi, maka kita harus sadar juga sebagai suami, kita adalah suami yang diurapi. Sebagai seorang istri, kita adalah istri yang diurapi. Sebagai orang-orang muda, kita adalah orang-orang muda yang diurapi. Sebagai pengusaha, kita adalah pengusaha yang diurapi. Ingat hal itu, kalau saya diurapi, berarti saya harus berkata-kata menyampaikan kabar baik, bukan melemahkan iman orang. Saya harus berlaku seperti orang-orang yang diurapi, gitu kan. Gak boleh sembarangan. Kenapa? Karena kita adalah orang-orang yang diurapi, siap menerima dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan keseharian kita. Jadi kita bukan orang-orang sembarangan ketika kita menerima Kristus, sudah dikasih dalam Tuhan. Bahkan jelas Yesus bilang, bukan kamu yang memilih aku yang memilih kamu. Berarti pemilihan kita sudah dikasih dalam Tuhan, karena kasih karunia Tuhan memanggil kita, melayakkan kita, dan mengurapi kita untuk suatu tugas, yakni menyampaikan kabar baik. Sekarang jadi pertanyaan buat setiap kita, maukah kita menyampaikan kabar baik? Harusnya ketika Roh Kudus ada dalam diri kita, maka mulut kita ini harusnya bersaksi. Minimal dari akun-akun sosial media kita bersaksi. Kita menyaksikan kabar baik. Kita menyaksikan kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena di luar sana ada banyak orang-orang yang penuh dengan ketakutan, kekhawatiran. Mungkin dia adalah orang-orang yang ada di akun-akun media sosial kita. Ketika mereka melihat, mendengar kesaksian kita, mereka pun turut dipacu imannya. Mereka pun turut jadi percaya. Saudara dikasih dalam Tuhan, ayo, dimanapun Tuhan tempatkan kita berada, belajar untuk menyampaikan kabar baik. Belajar untuk menyadari bahwa engkau bukan orang sembarangan. Ada tugas dalam kehidupan kita ketika kita menerima pengurapan dari Yesus Kristus. Dan tugas itu adalah menyampaikan kabar baik, supaya setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Raja. Hari ini kita mendapatkan dan mendengarkan kabar baik, kabar sukacita yang mengingatkan kita bukanlah orang-orang sembarangan yang tidak punya tujuan hidup. No, engkau yang sudah menerima Kristus, engkau punya tujuan. Tujuanmu adalah menyampaikan kabar baik. Kenapa? Karena engkau adalah orang-orang yang diurapi. Sadar, karena kita adalah orang-orang yang diurapi, berlakulah seperti orang yang menerima pengurapan. Tidak jadi orang-orang yang gampang dikuasai kedagingan, tidak jadi orang-orang yang gampang dikuasai hawa nafsu, tidak jadi orang-orang yang gampang dikuasai emosi. Ingat, saya adalah orang yang diurapi Tuhan. Saya harus jalan dalam pengurapan Tuhan, karena saya tahu orang yang diurapi Tuhan, Tuhan akan bela. Orang yang diurapi Tuhan akan Tuhan sertai. Orang yang diurapi Tuhan akan Tuhan pimpin untuk masuk dalam rencana dan rancangan yang dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Mari orang-orang yang diurapi Tuhan, kita berdoa. Kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat pengurapan yang kami terima. Kami sadar bukan karena kuat, gagah, hebat, bisanya kami, tapi karena kasih setia Tuhan. Karena anugerah Tuhan. Tuhanlah yang melayakkan kami, dan Tuhanlah yang mengurapi kami. Itu sebabnya biarlah Tuhan Allah Roh Kudus sendiri yang memampukan kami untuk memiliki sikap perilaku seperti orang-orang yang diurapi, memiliki tugas untuk rencana Tuhan yang besar, untuk menyampaikan kabar baik, bukan kabar ketakutan, untuk menyampaikan kabar sukacita, bukan kabar duka cita, untuk mengingatkan kepada setiap umat Tuhan bahwa masih ada pengharapan, masih ada Tuhan, masih ada mujizat. Pakai hidup kami, perlengkapi hidup kami ya Roh Kudus. Ini kami, utus kami. Hamba juga berdoa dalam nama Yesus buat yang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan dalam nama Yesus.
Mereka yang berbeban berat juga Tuhan yang memberikan kelegaan, kekuatan, pengharapan dan sukacita untuk mereka tetap terus bersandar dan berharap kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Haleluya. Amin. Kita nikmati kopi kita saudara. Haleluya. Ingat, kita adalah orang-orang yang diurapi Tuhan. Berlakulah, bersikaplah, berkata-katalah seperti orang yang diurapi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.